Ini yang teman-teman, ini yang terakhir juga gampang. Ini hanya kita mau lihat dari dua kondisi berbeda. Kebetulan di sini pertanyaan penelitiannya langsung ya. Pertanyaannya itu apakah terdapat perbedaan harapan wisatawan pada suatu destinasi dengan kinerja dari destinasi yang dia rasakan. Hanya itu toh ya. Dengan ini biasa kita harus bikinkan lagi hipotesis penelitiannya. Tapi kalau hipotesis penelitian dia harus berbeda. Terdapat perbedaan antara harapan bla 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 bla. Oke. Kemudian setelah ini kita buatkan lagi yang namanya hipotesis statistik. Ini saya nggak usah jelaskan lagi, sama persis dengan independent sample t-test. Oke. Kemudian baru kita bahas luarannya. Luaran PSPP untuk per t-test ini ada, per sampel t-test ini ada 3. Nah teman-teman, saya praktekin aja ya supaya nggak makan waktu terlalu lama. Jadi saya praktekkan dulu ke PSPP nya ya. Saya buka lagi datanya. Oke, saya buka datanya. Sudah saya buka datanya, teman-teman biasa analyze, compare mean ya, independent per sampel t-test ada pilihannya. Yang keempat mean one sample, independent per sampel t-test, yang ini kita pilih. Keluar ini ya, keluar datanya ini. Tapi kita sekarang mau ngetes harapan dan kenyataan. Nih, lihat harapan. Harapan ini kita klik ya, kita pindahkan ke variabel 1 dengan klik ini, klik. Kemudian ini yang Y2-nya ini kinerja. Kinerjanya pindahkan ke, udah gini ya. Kita klik ini aja, pindah ke var 2. Setelah itu optionnya sama. Kalau mau 5% seperti ini, kalau enggak, kalau dia apa udah 5% aja, nggak usah di kotak-katik. Setelah masukin ini kita klik O3. Keluar ini, kalau udah keluar ini baru kita analisis. Sama teman-teman, saya tidak menggunakan semua di sini ya. Di sini yang tadi standar error mean ya ini nggak saya pakai nih, 95 level dan lain-lain. Saya cuma menggunakan mean, standar deviasi dengan T ini ya. Jadi saya balik ke mana, ke PowerPoint aja ya supaya lebih gampang. Jadi teman-teman nggak usah nanyain, Pak Budi kok yang Pak Budi beda ya, per difference-nya cuman gini, kan udah saya ubah tadi kan, yang nggak saya pakai saya buang. Hanya mean dengan standard deviation ini kadang-kadang kita butuh tahu, jadi tampilin aja, nggak ada masalah. Oke ya, yang pertama, tabel yang pertama adalah per sampel statistik. Per sampel statistik ini apa? Dia ngasih tahu ke kita sebetulnya kita mau ngebandingin apa sih dari satu orang ini, harapan dengan kinerja, harapan terhadap destinasi dan kinerja destinasi yang dia rasakan. Ya, masing-masing penilaian mereka segini rata-ratanya. N-nya 73 karena kita kan nguji di 73 wisatawan, dan ketika ngambil harapan ya 73 itu nanti kinerja juga yang nilai orangnya sama, jadi 73 bandingnya ya. Ini standar deviasinya udah nggak usah saya bahas lagi ya. Yang kedua, nah ini yang agak berbeda, correlation. Ini kita membandingkan harapan dengan kinerja. N-nya sama ya, N itu sama lah ya. Di sini ada kata-kata correlation dan signifikan. Ada kata ini dan korelasinya ya. Korelasinya signifikan atau enggak. Nah ini teman-teman, korelasi itu apa sih? Ini dia mau tahu apakah antara harapan dengan kinerja ini ya berhubungan enggak? Berhubungan tuh apa? Kalau harapannya naik, misalnya si kinerja ini juga naik. Kalau nilai harapan berubah, maka kinerja akan berubah. Tapi kenyataannya ketika dikorelasikan, ternyata nggak ada hubungan antara harapan dengan kinerja. Jadi mereka berdua ini saling tidak berhubungan. Kelihatannya dari correlation ini. Ya, besarnya korelasi ini antara -1, koefisien korelasi itu, sampai dengan 1. Jadi besarnya segini. Di sini teman-teman penting mengetahui bahwa dia kecil sekali angkanya karena dia semakin mendekati 0. Kalau dia semakin mendekati 0 di sini artinya apa? Semakin tidak berhubungan. Semakin mendekati 1 dia berhubungannya semakin kuat.
Semakin mendekati -1, dia berhubungannya semakin kuat negatif. Nanti negatif positif saya bahas, tapi di sini nggak ada kepentingan untuk negatif positif ya, karena pertanyaannya hanya berbeda atau tidak. Tapi untuk menilai ini ya balik lagi teman-teman lihat signya. Artinya kalau ada sig ini ya, pokoknya setiap kamu ketemu ini sig, dia bandingkan syaratnya dia harus lebih kecil dari 0,05. Ini aja. Berarti kalau ini berarti apa? Sampel harapan dan kenyataan dari ini dia tidak berhubungan, artinya ya. Tidak signifikan, tidak berhubungan. Nah, sekarang domainnya itu intinya ya kita mau membandingkan antara harapan dan kinerja. Teman-teman, di sini kita ngelihat yang mana? Teman-teman lihat yang ini aja. Oh, lihat yang ini. Ketika ini berapa nih signifikannya? Lebih kecil atau lebih gede dari 0,05? Bandingin. Lebih besar. Kalau lebih besar berarti HO atau HA? Ngopi ya, Sir. Yoi. Oke ya, karena ini dia lebih gede dari 0,05 berarti yang berlaku bukan HA, tapi H0. Jadi kalau H0 yang berlaku berarti ini. Ya. Antara rata-rata harapan dengan kinerja yang dia lihat itu sama. Ya, tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan apa berarti? Dia berharap Kintamani bisa memberikan kesejukan hati, pandangan sejauh mata memandang, melihat danau dan lain-lain, dan itu dia rasakan ketika di sana. That's all. Nah, ini biasanya kalau orang iseng-iseng biasanya gunakan untuk penelitian kepuasan konsumen. Puas nggak sih mereka nginep di hotel saya? Dicek, dilihat ulang. Tanyakan harapan mereka apa yang hotel kita bisa berikan, dan lihat bagaimana reaksi mereka setelah mereka merasakan layanan di hotel kita. Kalau layanan di hotel kita ternyata di bawah harapan, puas nggak? Nggak puas. Tapi kalau layanan hotel kita sesuai harapan mereka, berarti puas. Ya. Tapi kalau layanan kita ternyata jauh di atas harapan dia, berarti itu konsumen puas banget. Itu hotel kamu TOP BGT. So simple penelitian. Dan teman-teman, nah ini saya mulai bukan meracuni, tapi ini mulai memberikan kamu clue. Inilah yang kami di kuantitatif selalu lakukan. Penelitian di kuantitatif itu begitu indah karena ini one shot case. Jadi ketika ngambil data, saya udahin dulu deh ini ya. Ketika kita ambil data segambreng sebanyak itu, ya nggak pusing. Data ini kan dalam sekali ngambil ya, satu kali ngambil, jebret bagian kuesioner tinggal kamu olah. Olahnya juga cuma klik 1, 2, ya nggak, 3, ya masukin 4, 5, 6, 7, 8 kali klik, keluar. Lihat hasilnya. Itu ngekliknya tadi yang nggak ada, karena kalau kita ngeklik hasilnya cuma 8 kali klik, nggak sampai 1 menit kan. Tinggal kamu baca, urusannya kamu baca ini. Dan baca ini gimana? Apa yang saya jabarkan sekarang kalau kalian record, atau apa yang saya jabarkan sekarang kalau kamu catat, itu pun yang harus kamu ceritakan. Karena baik saya atau siapapun di sini, ada Bu Opi atau siapapun ada di sini, harus menceritakan hal yang sama karena mata kuliah kita eksak. Paham ya? Jadi nggak ada sulitnya, nggak ada perbedaan persepsi nanti. Oke, kayaknya saya sudah menjelaskan dan target yang saya paparkan hari ini semuanya sudah tercapai. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Saya nunggu. Pak Budi, aku mau make sure lagi ya Pak. Jadi kalau misalnya lebih besar dari 0,05 itu kita sebutnya HO. Kalau misalnya lebih kecil dari 0,05 kita sebutnya HA. Bukan sebutnya Miori, yang berlakunya HA, yang berlakunya H0. Saya tulis lagi ya Miori ya, biar kamu nggak bingung ya. Udah kayak gini ya. Ini kalau ini signifikan, ya ini signifikan.
Kalau ini 0,00 lebih kecil dari 0,05, ini yang berlakunya HA. Jadi kalau HA-nya dia bilang tidak ada berbeda, ini berpengaruh, ya HA yang berlaku. Sedangkan kalau ini tidak signifikan, yang berlakunya adalah H0.